Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1, tumbuhan sahabatku. Pembelajaran pertama. Ayo perhatikan berbagai tumbuhan yang ada di sekitarmu. Apa manfaat tumbuhan bagi kehidupan? Yuk kita cari tahu. Amatilah gambar berikut ini. Buatlah 2 pertanyaan mengenai tumbuhan sebagai sumber kehidupan. Nah, anak-anak semuanya dapat membuat pertanyaan. Dan berikut ada beberapa contoh yang akan Bapak sampaikan. Yang pertama, bagaimana cara tumbuhan menjadi sumber kehidupan makhluk hidup? Yang kedua, apakah semua tumbuhan termasuk sumber kehidupan? Yang ketiga, supaya tumbuhan dapat hidup maka tumbuhan harus. Nah, silahkan ditambahkan ya. Dari pertanyaan tersebut, mintalah temanmu atau orang tuamu untuk menjawabnya. Lalu diskusikanlah. Ternyata tumbuhan dimanfaatkan oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Jadi, tumbuhan merupakan sumber kehidupan bagi semua makhluk hidup. Saatnya kita membaca. Setelah mengetahui manfaat tumbuhan bagi kehidupan, Edo ingin belajar lebih jauh mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Cermati kisah Edo berikut ini. Liburan sekolah telah tiba. Edo mengunjungi pamannya di desa. Dia seorang petani jagung. Edo datang ke rumah pamannya tidak untuk berlibur saja. Edo juga ingin belajar. Ibu guru memberikan tugas selama liburan. Ibu guru ingin anak-anak memberikan laporan tentang satu hal yang menarik dan bermanfaat yang dilihat selama liburan. Edo ingin mengetahui tentang tanaman jagung, terutama tentang perkembangbiakannya. Berikut adalah laporan pengamatan Edo. Bagaimana jagung berkembang biak? Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga. Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung.
Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Edo senang sekali. Ia menikmati tinggal di lingkungan yang berbeda. Edo juga senang memperoleh pengetahuan baru tentang tanaman jagung yang merupakan salah satu makanan kesukaannya. Tuliskan ide pokok dan informasi penting dari teks yang berjudul "Bagaimana Jagung Berkembang Biak" dan isilah diagram berikut. Berikut jawaban yang akan Bapak sampaikan, tetapi jawaban ini bisa kamu lengkapi. Dari paragraf 1, jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara. Untuk paragraf 2, ide pokok adalah petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Untuk paragraf ketiga, bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Sedangkan untuk paragraf keempat, ide pokok dan informasi pentingnya yaitu setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Paragraf kelima, supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Ayo mengamati. Salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh di kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Manfaat perkembangbiakan generatif adalah tanaman yang dihasilkan memiliki akar yang kuat. Selain itu, biaya yang dikeluarkan untuk perawatan juga relatif murah dan umur tanaman juga bisa lebih lama. Sekarang, anak-anak Bapak semua, mari kita amati gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Di gambar bagian-bagian bunga ini dapat kita lihat ada tangkai bunga, dasar bunga, bakal biji, kelopak, benang sari, mahkota, tangkai putik, kepala putik, tangkai sari, dan kepala sari. Yang pertama, perkembangbiakan generatif secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Yang kedua, perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Yang ketiga, setelah terjadi penyerbukan pada serbuk sari, tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji.
Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid, dengan kepala putih sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi dan lain sebagainya. Sekarang anak-anak Bapak semuanya, amatilah lingkungan di sekitarmu. Temukan satu jenis tumbuhan yang sedang berbunga, gambarkan bagian-bagian bunga, dan tuliskan cara penyerbukannya pada kolom berikut ini. Berikut salah satu pilihan jawabannya. Berikut gambar bagian-bagian bunga dan cara penyerbukannya pada bunga kertas ketika kepala sari terkena sentuhan hewan ataupun karena angin. Serbuk sari akan berterbangan. Sebagian serbuk sari akan jatuh di kepala putik. Saat itulah terjadi penyerbukan. Coba bayangkan seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama, bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. Indonesia, Singapura, Kamboja, Thailand, Myanmar, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Untuk menambah wawasanmu tentang negara-negara ASEAN, bacalah informasi berikut dengan seksama. Bacalah cerita atau teks ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kemudian, mari kita lanjutkan membaca teks kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam.
Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Yang kedua, Malaysia. Patung Dewa Marungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Caves, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer yang didedikasikan untuk Dewa Marungga. Dilanjutkan ya. Yang ketiga, Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya barat dan timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Dilanjutkan ya membacanya. Yang keempat, Kamboja. Banyak candi di Kamboja terbuat dari batu dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Dilanjutkan ya membacanya. Yang keempat, Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Dilanjutkan ya membacanya. Yang berikutnya adalah Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran, matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Dilanjutkan ya membacanya. Berikutnya Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lao. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Dilanjutkan ya membacanya. Selanjutnya adalah negara Singapura. Singapura memiliki lambang negara yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Dilanjutkan ya membacanya. Negara berikutnya adalah Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Lanjutkan ya membacanya. Bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Diskusikanlah budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan temanmu. Kamu dapat menemukan tambahan informasi melalui gurumu atau buku bacaan di perpustakaan. Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 dataran, yaitu daratan berbentuk semenanjung dan daratan berbentuk gugusan kepulauan. Kamu sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN, mulai dari kondisi geografis,
bunga, hingga kebudayaannya. Pilihlah 2 negara ASEAN, carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara dan kondisi sosial budaya mereka. Kamu bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan apabila ada, bermanfaat, dan tempat tumbuhnya. Tulislah pemikiranmu tentang karakteristik negara pada diagram pen yang telah disiapkan. Perhatikan caranya berikut ini. Tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Tulislah di kotak yang tersedia. Tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Di tengah lingkaran, kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Berikut jawabannya, dan jawaban ini bisa kamu tambahkan dan kamu lengkapi. Negara pertama, misalnya Malaysia. Ibu kotanya Kuala Lumpur. Bahasa nasional Melayu, Inggris, Cina, Tamil. Luas wilayah 330.803 km². Mata uangnya ringgit. Kemudian negara bandingannya adalah negara Filipina. Ibu kotanya Manila. Bahasa nasionalnya Filipino, Inggris. Luas wilayahnya 343.448 km². Mata uangnya peso. Setelah anak-anak mengidentifikasi negaranya, maka carilah persamaan. Berikut persamaannya. Persamaan karakteristik kedua negara adalah anggota ASEAN dan terletak di kawasan Asia Tenggara. Sungguh menarik kehidupan sosial budaya penduduk negara tetangga. Kamu akan belajar lebih banyak lagi tentang negara-negara ASEAN. Apa yang kamu pelajari dari kegiatan hari ini? Hal paling menarik apa yang kamu pelajari? Perhatikan lingkungan rumahmu. Adakah tanaman yang berkembang biak secara generatif? Diskusikan dengan orang tuamu. Demikian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.